Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan mencoba untuk memaparkan yaitu pelaksanaan kerjasama struktur organisasi sekolah di dalam yayasan, mata kuliah supervisi dan kepemimpinan pendidikan Islam, dan yang saya hormati dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Hajah Siti Komariah SVD MPDI. Baik, di dalam sebuah lembaga pendidikan pasti terdapat sebuah struktur organisasi sekolah yang berguna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik supaya dapat menjalankan tugas-tugas kehidupan sebagai manusia, baik secara individual maupun dalam anggota kemasyarakatan. Di sini saya akan memaparkan tentang rumusan masalah dan tujuan permasalahannya, yaitu bagaimana pengertian organisasi sekolah, bagaimana bentuk-bentuk organisasi sekolah, bagaimana unsur-unsur dasar kepembentukan organisasi sekolah, bagaimana pula prinsip-prinsip kerjasama struktur organisasi sekolah di dalam yayasan. Nah, maka tujuan masalahnya diharapkan untuk mengetahui pengertian organisasi sekolah, mengetahui bentuk-bentuk organisasi sekolah, mengetahui unsur-unsur dasar pembentukan organisasi sekolah di dalam strukturnya. Juga mengetahui prinsip-prinsip kerjasama struktur organisasi sekolah di dalam sebuah yayasan. Nah, maka pembahasan di sini kita akan pertama bahas yaitu pengertian organisasi sekolah. Pengertian organisasi sekolah, maka kalau kita lihat pengertian organisasi sekolah secara umum dapat diartikan memberikan struktur atau susunan, yakni dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama. Dalam maksud menempatkan orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab dari setiap masing-masing. Kalau kita lihat atau mengutip sebuah ayat yang Allah firmankan di dalam surat As-Saff ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam surat ini terdapat suatu konsep yang besar yang harus ada untuk mewujudkan sebuah organisasi yang sesuai dengan konsep dan pelaksanaan di dalam organisasi, yaitu terbentuknya tim yang solid. Yang sebuah tim yang bisa diajak untuk bekerja sama. Yang selanjutnya bentuk-bentuk organisasi sekolah. Bentuk-bentuk organisasi sekolah ini ada 4 tipe atau ada 4 bentuk. Yang pertama, bentuk organisasi lini. Dalam tipe ini, semua hak dan kekuasaan berada pada pimpinan tertinggi. Sehingga bawahan atau staf tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kewenangan. Hanya menunggu instruksi dari atasan. Dan tidak boleh untuk melakukan inisiatif sendiri. Tidak bisa, sehingga mereka hanya menunggu perintah yang diperintahkan dari atasan sehingga mereka mengerjakannya. Itu adalah yang disebut organisasi lini. Yang kedua ada organisasi staf. Nah, kalau organisasi staf ini adalah organisasi yang memang tugasnya itu dibagi habis kepada staf. Sehingga tugas-tugas staf itu maka dikerjakan oleh masing-masing bidang atau pada bidang. Bidangnya itu adalah mengerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Itu maka disebut organisasi staf. Jadi kebalikan dari tadi. Nah, ada yang ketiga itu bentuk gabungan antara organisasi lini dan organisasi staf. Kalau ini adalah tipe ini sebagai gabungan dari kedua tipe yang di atas tadi, menempatkan pimpinan tertinggi sebagai pemegang hak dan kekuasaan tertinggi dan terakhir. Tidak semua hak, kekuasaan, dan tanggung jawab dibagi habis pada unit kerja atau pada bidangnya masing-masing. Tapi tugas-tugas yang bersifat prinsip tetap pada atasan. Jadi ada yang tugas staf, tetapi tidak semua staf bisa memiliki kewenangan. Kewenangan yang prinsipal itu hanya dari atasan saja, staf.
Nah, tetap tidak memiliki kewenangan. Sehingga kalau pekerjaannya yang tidak prinsipal, maka itu memiliki kewenangan untuk dilakukan, untuk dikerjakan. Kalau yang terakhir, yang keempatnya adalah organisasi fungsional. Di dalam tipe ini adalah pembagian hak dan kekuasaan dilakukan berdasarkan fungsi yang diemban oleh unit kerja dan terbatas pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian, yaitu seperti orang-orang yang kompeten di bidangnya. Yang kompeten di bidangnya itu sehingga mereka diangkat menjadi orang-orang tim ahli di dalam bidang kerja masing-masing. Nah, wewenang yang dilimpahkan dibatasi mengenai bidang teknis yang memerlukan keahlian tertentu secara khusus. Maka di sini yaitu organisasi fungsional, sehingga setiap bidang itu memiliki keahlian masing-masing, maka keahlian tersebut diserahkan kepada mereka sendiri karena mereka dianggap sudah sebagai ahlinya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah unsur-unsur dasar pembentukan suatu organisasi dan struktur. Unsur-unsur dasar pembentukan organisasi di sini maka harus memiliki beberapa kriteria, di antaranya adanya tujuan bersama suatu organisasi masyarakat, suatu yang akan diinginkan, biasanya terumuskan di dalam visi misi, memiliki target, tujuan, targetnya apa dan tujuannya apa. Yang keduanya adanya bekerja sama, 2 orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk mengefektivitaskan sebuah pekerjaan atau mengefisienkan sebuah pekerjaan itu sehingga dibagi. Yang keempatnya adalah adanya kehendak untuk kerjasama anggota organisasi yang memiliki kemauan, kehendak untuk bekerja sama, sehingga jika ada orang yang tidak memang mau bekerja sama itu, maka tidak termasuk di situ di unsur pembentukan itu, atau tidak boleh dimasukkan kepada unsur sehingga ditawarkan, boleh nggak atau siap nggak untuk bekerja sama, maka disitulah ditawarkan suatu kerjasama. Nah, yang keempatnya prinsip-prinsip kerjasama organisasi sekolah di dalam yayasan. Nah, prinsip-prinsip organisasi pendidikan ini hendaknya memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, memiliki tujuan yang jelas. Setiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut. Nah, adanya pembagian tugas yang sesuai dengan skill dan bakat masing-masing sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis dan kooperatif. Nah, maka pola organisasi ini adalah hendaknya relatif permanen, dan struktur organisasi ini disusun sederhana mungkin, dibuatkan sesederhana mungkin sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang berlaku atau sesuai dengan capaian-capaian tertentu. Jika tujuannya sudah tercapai, maka suatu organisasinya disusun dengan seefisien mungkin. Yang selanjutnya atau kesimpulannya ini, langsung aja kesimpulan bahwa kerjasama struktur organisasi sekolah ini dalam yayasan secara umum dapat diartikan memberi struktur atau susunan, yakni dalam penyusunan, penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerjasama, dalam maksud menempatkan orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan tanggung jawab dari setiap masing-masing. Sehingga prinsip-prinsip kerjasama struktur organisasi sekolah dalam yayasan ini yaitu memiliki tujuan atau visi misi yang jelas. Setiap anggota dapat memahami dan menerima tujuan tersebut, adanya kesatuan arah sehingga dapat menimbulkan kesatuan tindak dan kesatuan pikiran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari pemaparan tadi ini di atas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.